Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Riani Putra Sundari, NPM 10 100 19177 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Izin memaparkan penelitian saya berjudul Gambaran Karakteristik Pasien Infeksi Oportunistik Tuberkulosis dengan HIV/AIDS di RSUD Alisan. Hal yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan yaitu ditinjau dari data WHO pada tahun 2021, yaitu di dunia sebanyak 36,6 juta kasus HIV/AIDS dan puncak kasus di Indonesia yaitu pada tahun 2019, yaitu sebanyak 50.000 kasus HIV dan 7.000 kasus AIDS. Adapun provinsi yang berkontribusi pada kasus di Indonesia yang terbanyak yaitu adalah Jawa Barat dengan jumlah 6.066 kasus HIV dan 313 kasus AIDS. Dan KPAI Kota Bandung mencatat pada tahun 2021 sebanyak 5.741 kasus orang dengan HIV/AIDS. Infeksi tuberkulosis merupakan infeksi yang paling umum dan juga paling sering terjadi pada pasien HIV/AIDS, dan hal tersebut dapat memperburuk kedua penyakit tersebut. Di mana Indonesia merupakan negara ketiga dengan kasus TB tertinggi yang dicatat oleh Kemenkes pada tahun 2021, yaitu sebanyak 969.000 kasus, dan Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menyumbang kasus tersebut, yaitu lebih dari 80.000 kasus TB. Profil kesehatan Kota Bandung pada tahun 2021 yaitu mendata bahwa sebanyak 24.146 orang menderita infeksi tuberkulosis. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ladiani pada tahun 2019, yaitu sebanyak 67 pasien HIV. 50,2% diantaranya memiliki jumlah CD4 kurang dari 200 sel per mikroliter, dan 31,4% diantaranya itu menderita infeksi tuberkulosis. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Diogi dari 130 pasien dengan diagnosis infeksi TB HIV/AIDS, yaitu sebanyak 61,5% atau didominasi diantaranya menderita tuberkulosis paru. Hal ini juga didukung dengan surat Al-Isra ayat 32 yang mana Allah memerintahkan kita untuk menghindari zina. Rumusan masalah penelitian saya yaitu bagaimana gambaran karakteristik pasien infeksi oportunistik tuberkulosis dengan HIV/AIDS di RSUD Alisan, dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui gambaran karakteristik pasien infeksi oportunistik tuberkulosis dengan HIV/AIDS di RSUD Alisan. Rancangan penelitian saya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan potong lintang dan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Adapun subjek penelitian yang digunakan yaitu dari 62 data rekam medis pasien HIV/AIDS disertai infeksi oportunistik tuberkulosis di RSUD Alisan tahun 2017 sampai 2021. Adapun alur penelitian yang saya lakukan dimulai dari persiapan pengumpulan data rekam medis di RSUD Alisan periode 2017 sampai 2021 yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi, analisis data menggunakan SPSS versi 25.0 untuk Windows, dan hasil dan pembahasannya berupa jumlah dan juga distribusi persentase. Adapun penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Unisba dan surat persetujuan Direktur RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat, dan dilandasi oleh aspek etik, autonomi, non-maleficence, justice, dan juga beneficence. Karakteristik pasien infeksi oportunistik tuberkulosis dengan HIV/AIDS yaitu didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 46 orang dengan persentase 74%. Hal ini disebutkan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, di mana laki-laki ini memiliki kebiasaan merokok yang lebih tinggi dibanding perempuan, di mana merokok itu dapat merusak silia dan dapat mengganggu clearance tuberkulosis dari paru. Lalu dilihat dari usia, itu didominasi oleh dewasa awal rentang 26 sampai 35 tahun dengan jumlah 25 orang dan persentase 40%, yaitu disebabkan karena perilaku hidup kurang sehat, aktif berhubungan seksual, dan juga seringnya aktivitas dan interaksi dengan lingkungan luar sehingga rentan terinfeksi HIV maupun tuberkulosis. Dilihat dari pendidikan, itu didominasi pendidikan terakhir SLTA dengan jumlah 42 orang, persentase 68%, dan untuk gambaran jenis infeksi oportunistik tuberkulosis dengan HIV/AIDS didominasi oleh TB paru dengan jumlah 50 orang dengan persentase 81%. Untuk gambaran penyakit TB ekstra parunya itu didominasi oleh afasi pleural juga meningitis dengan jumlah 5 orang
dengan presentasi 42%. Adapun gambaran jumlah CD4 yang terjadi pada pasien infeksi tuberkulosis dengan HIV/AIDS yaitu sebagian besar kadarnya kurang dari 200 sel per mikroliter dengan jumlah 51 orang, persentase 82%. Dan gejala klinis yang dialami oleh pasien infeksi oportunistik tuberkulosis dengan HIV/AIDS itu didominasi oleh mudah lelah dan juga penurunan berat badan, yaitu sebanyak 45 pasien dengan jumlah 73%. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu gambaran pasien infeksi oportunistik tuberkulosis dengan HIV/AIDS itu dengan data yang diambil dari 62 orang yaitu didominasi oleh laki-laki berusia dewasa awal, pendidikan terakhir SLTA, menderita TB paru dengan kadar CD4 kurang dari 200 sel per mikroliter, dan gejala klinis yang paling sering dialami adalah mudah lelah dan penurunan berat badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.